Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak, mari Mbak, silakan masuk terlebih Iya. dahulu. Baik, mau duduk. Oke, baik Mbak, mau duduk di sebelah mana? Sini aja nggak apa-apa. Oh ya, oke, baik, silakan sebelah. Kalau boleh tahu, Mbaknya ini namanya siapa ya? Nama saya Ulida ya. Sudah WA ibu tadi malam? Oh iya, tadi malam BA itu. Iya. Oke, Mbak Ulil ya? Iya. Mbak Ulil yang dari Magelang itu ya? Oh iya. Oh ya. Oke, Mbak Ulil ini berusia berapa tahun ya? 20 tahun. Oh, alah 20 tahun. Berarti kesini sendiri apa diantar? Tadi diantar. Oh, diantar temen. Iya. Oke. Kalau boleh tahu nih Mbak Ulil kesini itu mau apa ya? Saya mau ini cari solusi buat saya sih, Bu. Oh, oke, berarti ada suatu permasalahan. Iya. Ya. Oh iya. Sebenarnya mohon maaf karena tadi kan Mbak Ulil sudah memperkenalkan diri Mbak Ulil, dan Mbak Ulil apakah sudah tahu saya? Belum. Oh ya, oke, baik. Jadi perkenalkan, saya Atik Maula, biasa dipanggil Ula, panggil Bu Ula aja ya. Ya. Oke, nah kalau boleh tahu nih, rasa Mbak Ulil dari rumah sampai ke sini itu rasa yang dirasakan itu seperti apa? Saya tuh rasanya kayak capek banget. Saya kan kerja ya, Bu. Terus saya tuh orangnya perfeksionis. Ketika pekerjaan saya itu kayak kurang sempurna gitu, saya tuh takut dimarahin sama atasan gitu. Oh alah, iya. Berarti Mbak Ulil itu merasakan kecemasan yang berlebihan ketika Mbak Ulil itu mendapatkan tugas dari atasan yang takutnya kalau Mbak Ulil itu nggak bisa mengerjakan dengan baik. Iya, Gitu ya. Oke. Nah, mungkin sebelum masuk ke kegiatan konseling, apakah Mbak Ulil pernah melaksanakan konseling? belum. Belum pernah. Nah, jadi Mbak, saya kasih tahu ya. Jadi kegiatan konseling itu kegiatan yang di dalamnya itu seorang konselor atau guru BK yaitu saya memberikan layanan kepada konseling yaitu Mbak Ulil yang memiliki permasalahan baik itu kecemasan atau ada rasa yang tidak enak di dalam dirinya. Nah, itu untuk mengarahkan konseling itu untuk bisa mengambil keputusan dan keluar dari permasalahan yang dimilikinya, gitu ya. Iya. Sampai sini paham terlebih dahulu? Paham, insya Ya. Allah. Oke. Nah, untuk itu Mbak, untuk kegiatan tersebut itu di dalam konseling ini memiliki 3 asas. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Di sini saya nggak akan membocorkan cerita-cerita dari Mbak Ulil, baik itu di apapun yang dirasakan sama Mbak Ulil itu saya nanti nggak akan menceritakan ke orang-orang. Jadi cerita Mbak Ulil ini merupakan aset yang rahasia, gitu ya. Kemudian yang kedua ada asas keterbukaan. Di sini saya meminta nanti Mbak Ulil ketika cerita itu ya sudah kayak saling terbuka aja antara saya dan Mbak Ulil, itu sama-sama terbuka. Di Mbak Ulilnya menceritakan seadanya semuanya, dan saya pun juga kayak merespon dari cerita-cerita Mbak Ulil itu sesuai dengan apa yang ada di dalam hati saya. Iya. Ya, paham ya? Baik. Kemudian asas yang terakhir itu ada asas kesukarelaan. Di sini Mbak Ulil jadi nggak yang saya paksa untuk bercerita. Ketika memang Mbak Ulil sampai di tahap kayak yang susah cerita, belum bisa cerita, ya nggak apa-apa. Mungkin bisa diceritakan di ketika waktu yang Mbak Ulil itu udah benar-benar buat siap cerita, gitu ya. Ngerti. Nah, sampai sini sudah paham? Insya Allah paham. Ya, oke. Mungkin sebelum kita melaksanakan kegiatan konseling ini, apakah duduk Mbak Ulil itu sudah nyaman atau belum? Insya Allah sudah. Nah, sudah dinyamankan ya? Ya. Oke, baik. Nah, dari permasalahan Mbak Ulil tadi kan merasakan cemas, merasakan
kayak Mbak Ulil itu memiliki rasa kecemasan yang berlebihan di pekerjaan gitu ya. Iya. Mungkin faktor lebih mendalamnya itu apa ya Mbak? Kayak dalam mungkin karena di pekerjaan itu ada dorongan atau ada bagaimana? Jadi gini, di pekerjaan kan kita dituntut buat nyelesain semua itu. Nah, Ya. kalau malam itu ketika pekerjaan saya itu belum selesai kan di meja saya itu otomatis banyak sekali pekerjaan saya. Nah, saya tuh pengennya di malam itu tuh saya punya ketenangan, kedamaian, tapi karena lihat pekerjaan saya yang belum selesai itu kayak cemas banget, kayak bisa gimana ya kalau belum selesai, bisa gimana gitu. Oh alah, ya. Kayak Mbak Ulil masih terngiang-ngiang terus gitu ya. Oke. Nah, di sini tujuannya Mbak Ulil itu apa? Maksudnya ketika kesini apakah cuma mau cerita, apa pengen keluar dari permasalahan itu? Saya pengen cari solusi biar di saat saya tidur itu saya nggak cemas, saya bisa mempunyai kedamaian. Ya. Pengen nggak yang kepikiran terus gitu ya. Oke. Nah, di sini saya pengen tanya Mbak, misal di suatu malam nih, ketika Mbak Ulil mau tidur tapi masih ada pekerjaan tersebut, hal ajaib apa yang diinginkan sama Mbak Ulil yang terjadi gitu? Kalau misalnya itu terjadi, saya pengennya tidur saya nyenyak, terus kayak rasa cemas saya itu hilang. Bagus juga ya, berarti Mbak Ulil pengen ketika hal itu muncul tuh Mbak Ulil bisa tiba-tiba menghilangkan rasa itu semua. Iya. Gitu ya. Oke, mungkin sebelumnya Mbak Ulil apakah udah pernah memiliki suatu cara untuk mengatasi hal ini? Sejauh ini sih paling itu minum air putih. Oh, minum air putih buat menenangkan diri gitu ya. Oke, itu ya solusi yang bagus sih, langkah yang bagus untuk menetralkan tubuh kita, juga kayak menenangkan diri kita gitu ya. Oke. Nah, kalau boleh nih Mbak, saya mohon izin buat memberikan satu pandangan solusi untuk Mbak Ulil bisa keluar dari permasalahan ini. Tapi ini hanya pandangan saja. Untuk keputusannya tetap kembali ke Mbak Ulil. Itu apakah diperkenankan? Boleh. Oh ya, boleh ya. Jadi saya juga pernah mengalami hal yang serupa kayak ini Mbak Ulil. Nah, di situ saya itu mencoba untuk melaksanakan sholat tahajud Mbak, karena di sholat tahajud itu kita bisa mendapatkan ketenangan dan kayak apa ya, kan sholat tahajud itu kan malam dimana itu aktivitas manusia itu udah berhenti semua, udah pada istirahat, dan di situ kan otomatis sepi ya, dan di situ kayak kita bisa bercerita apapun ketika setelah sholat. Nah, dan ketika saya melakukan itu tuh saya bisa merasakan ketenangan setelah hal itu. Gitu. Mungkin apakah Mbak Ulil sebelumnya juga pernah mungkin sesekali melaksanakan sholat itu? Dulu sih pernah, tapi pas zaman SMP mungkin terakhir. Udah lama. Oh iya, udah lama ya, tapi pernah. Pernah. Nah, yang dirasakan Mbak Ulil ketika dulu yang udah lama itu melaksanakan sholat tahajud itu, yang dirasakan sama Mbak Ulil seperti apa? Kalau dulu sih mungkin karena apa ya, belum seikhlas itu, jadi ya belum merasakan apa-apa. Oh ya, kayak belum meresapi gitu ya. Nah, mungkin ini juga bisa menjadi salah satu langkah solusi buat Mbak Ulil itu merasakan ketenangan untuk segala hal kecemasan yang dimiliki Mbak Ulil. Tapi kalau di pandangan Mbak Ulil ketika sudah pernah melakukan hal itu, kira-kira apakah Mbak Ulil akan berkenan melakukan hal itu? Mungkin bisa dicoba. Oh ya, mungkin bisa dicoba ya. Nah,
kalau saya ingin tahu, Mbak Ulil mungkin akan mencoba dalam 1 minggu berapa kali? Saya bisa makannya untuk 5 hari bisa. Oh, 5 hari berturut-turut ya? Ya bisa. Ya, oke. Nah, di sini berarti Mbak Ulil sudah menemukan ya solusinya ingin bertahajud 1 minggu itu 5 kali. Ya. Ya. Nah, oke. Untuk itu, apakah ada penjadwalan tersendiri dari diri Mbak Ulil setelah hal itu? Penjadwalan apa ya maksudnya? Penjadwalan ketika Mbak Ulil itu melaksanakan sholat tahajud itu di 5 hari awal minggu atau mungkin 5 hari di pertengahan minggu dalam 1 bulan itu, atau setiap minggunya itu melakukan 5 kali sholat itu? Mungkin saya akan melakukan sholat tahajud itu di 5 hari di bulan awal, di awal bulan sama akhir bulan mungkin. Oh, berarti di awal dan penutup Ya. gitu ya. Oke. Ya, mungkin semoga dengan apa yang sekarang ini Mbak Ulil sudah memiliki pandangan, semoga kedepannya bisa mengurangi rasa kecemasan dari Mbak Ulil gitu ya. Iya. Baik, mungkin sebelum itu adakah lagi Mbak yang masih menjanggal dari rasa Mbak Ulil? Mungkin tentang ini sih, di malam hari yang merasa tenang itu mungkin belum, karena saya belum melakukan tahajud ya. Iya. Saya belum tahu itu. Ya, oh iya ya, kayak nanti gimana gitu rasa tenangnya itu. Nah, tapi apakah Mbak Ulil nanti misal ketika melaksanakan itu, Mbak Ulil percaya nggak? Maksudnya kayak akan ada potensi itu buat menenangkan diri Mbak Ulil? Apakah Mbak Ulil akan mencoba terlebih dahulu ataukah bagaimana? Oke, mungkin saya akan mencoba sih Oh iya. untuk membuktikannya. Iya. Oh iya, berarti untuk sekarang Mbak Ulil sudah memiliki pandangan ya untuk menenangkan hal yang dimiliki sama Mbak Ulil itu bisa kayak akan mencoba. Ya, saya akan mencoba. Oke, baik, bagus ya. Mungkin itu juga bisa dilaksanakan ya Mbak, secara konsisten. Mungkin dengan konsistenan tersebut Mbak Ulil akan bisa merasakan hal yang diinginkan sama Mbak Ulil gitu ya. Boleh, Okay. nanti aku coba. Oke. Mungkin ada lagi Mbak rasa kecemasan lain yang masih dirasakan? Lagi itu aja sih Bu, kecemasan karena pekerjaan aja. Oh ya, oke. Nah, di sini saya pengen tahu skala dari 1 sampai 10. 1 itu dari yang terendah, 10 itu dari yang terbesar. Untuk di awal tadi itu skalanya dari 1 sampai 10 di angka berapa ya? Tadi itu 5. Oh, angka 5. Itu karena apa di angka 5? Karena di awal-awal itu saya bingung banget, kayak ini gimana ya, kok cemas terus ya saya gitu. Oh iya paham, kayak Mbak Ulil masih gelisah ya, gelisah. Oke, nah untuk sekarang kan tadi Mbak Ulil sudah bercerita, sudah menemukan solusi dari tadi, itu dari skala 1 sampai 10 mungkin sekarang masih 7. Masih 7 ya, jadi baru naik 2. Oke, nah itu kenapa? Karena mungkin saya belum membuktikan kalau sholat tahajud itu bisa buat tenangin diri. Oh ya, oke, baik, betul sekali. Ya, karena dari skala itu Mbak Ulil baru naik 2 poin ya, dan dikarenakan memang Mbak Ulil itu belum melaksanakan solusi tadi, mungkin nanti kita bisa melakukan pertemuan selanjutnya untuk mengetahui bagaimana ketika Mbak Ulil itu setelah melaksanakan sholat tahajud itu, apakah kecemasan dari Mbak Ulil itu masih ada atau sudah menurun gitu ya. Baik, mungkin dari Mbak Ulil ada lagi? Mungkin udah. Ya, cuma seperti itu ya. Oke, baik, mungkin saya cukupkan terlebih dahulu karena Mbak Ulil juga sudah mendapatkan solusinya. Mungkin
sampai rumah nanti bisa dilaksanakan dan kita bisa kedepannya nanti menjadi bahan apa tindak lanjut lagi setelah konseling hari ini, gitu ya. Iya. Baik, habis ini Mbak Ulil mungkin ada acara lagi? Mungkin mau main sama teman. Oh, mau main teman-teman. Oke, baik, hati-hati ya Mbak. Iya. Ya, berarti ini langsung aja. Iya. Oh, oke, baik, kalau gitu saya tutup ya. Mungkin terima kasih karena Mbak Ulil udah mau berkenan menceritakan semua permasalahan yang dirasakan sama Mbak Ulil. Semoga dengan solusi nanti bisa Mbak Ulil menemukan apa yang diinginkan sama Mbak Ulil. Iya, Gitu semoga ya. aja. Ya, amin. Terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama. Saya cukupkan ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya.